Yuksam. Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kali ini Mimin mau membahas K-drama yang sempat viral pada tahun 2015, yaitu Splice Splice Love, yang diperankan oleh Kim Seol-gi sebagai Jang Dan-bi dan Yeon Do-jun sebagai Lee-do, yang ditayangkan oleh MBC. Oke, drama ini menceritakan tentang siswa sekolah menengah atas yang sedang berjuang untuk mengambil tes kemampuan perguruan tinggi. Namun ia sangat tidak menyukai dan tidak bisa belajar matematika. Sesuatu ajaib terjadi, ia tiba-tiba saja melakukan perjalanan kembali ke dinasti Joseon melalui kubangan air hujan. Di sana ia bertemu dengan Raja Lee-do dan diperkenalkan dengan Kasim untuk melayani rajanya. Langsung saja ke inti ceritanya guys. Di awal-awal episode kita ditunjukkan di mana Jang Dan-bi sedang belajar di kelas. Namun dia yang memang tidak ada niat untuk belajar selalu malas-malasan. Selain itu di mana dia diharuskan lulus tes perguruan tinggi oleh teman dan orang tuanya. Ya namun tahulah ya, Jang Dan-bi yang malas pun memudahkan semua dan menganggap remeh. Bahkan ibunya sendiri sudah mengingatkan beberapa kali untuk lulus tes perguruan tinggi, karena jika tidak lulus masa depannya akan hancur. Dan dia mendengar nasihat itu pun merasa putus asa dan berharap dia menghilang dari dunia saja. Dan-bi. Esok harinya saat hari tes, Dan-bi bukannya bawa buku malah bawa makanan yang banyak banget guys. Saat di perjalanan mau tes, Dan-bi sedang belajar matematika di dalam bus. Namun tiba-tiba saja busnya berhenti mendadak yang membuat bukunya jatuh ke bawah. Karena terburu-buru, payungnya pun ketinggalan di dalam bus tersebut guys. Mau gak mau, Dan-bi pun berangkat dengan basah kuyup. Saat sudah sampai depan sekolah, Dan-bi memilih untuk tidak mengikuti tes tersebut karena dia merasa tidak percaya diri dengan kemampuan dia guys. Dia sih menganggap remeh. Lalu dia pun pergi dan melipir di sebuah taman. Di sana dia merenungi nasibnya, ke depannya akan seperti apa. Namun tiba-tiba saja temannya ngechat dia karena dia khawatir Dan-bi tidak muncul di hari tes tersebut. Dan-bi yang putus asa pun berharap untuk menghilang dan pergi saja. Secara keajaiban, saat itu tiba-tiba saja Dan-bi mendengar suara pukulan beduk dari dalam air yang membuatnya kaget dan menghampiri suara pukulan tersebut. Ternyata suara beduk tersebut berasal dari air kubangan hujan guys. Dan-bi yang penasaran pun mencelupkan kakinya ke dalam air tersebut. Secara kebetulan air itu terlihat tidak dalam, namun saat dimasukkan kaki seperti lautan luas dan dalam. Di sisi lain, di zaman Joseon sedang dalam kekeringan yang membuat kerajaan mengadakan ritual pemanggilan hujan dan menyebabkan kesulitan selama beberapa tahun belakangan ini. Di sela-sela itu, tiba-tiba saja Dan-bi muncul di dalam air yang disediakan di sana. Itu semua membuat orang-orang tersebut kaget, termasuk Dan-bi sendiri. Dan-bi mengira ini sedang melakukan syuting drama guys. Aduh, bisa-bisanya sih. Raja yang melihat itu pun bertanya, dia siapa? Namun Dan-bi menjawab kalau dia adalah Gosam. Di daerah tersebut, Gosam itu beda arti ya guys. Di zaman sekarang, Gosam disebut dengan anak SMA. Di zaman dulu, Gosam adalah seorang laki-laki yang kemaluannya dipotong guys. Saat itu, dia melihat gurunya menjadi pelayan kerajaan dan berteriak. Namun dia malah dihadang dengan pedang prajuritnya. Dia mengira pedang itu hanya pedang pura-pura dan saat disentuh, tangannya berdarah guys. Kasihan Dan-bi. Di sana Dan-bi dikira sebagai orang yang menurunkan hujan, sehingga semua orang menyembahnya dan berlutut. Namun saat mereka melihat ke atas, dia sudah kabur dari sana dan menjadi buronan guys. Saat dia kabur, dia menyamar sebagai orang lain dan mengikuti rapat kerajaan yang sedang membahas ritual yang gak jelas tersebut. Namun Dan-bi diam-diam pergi dan mencari HP-nya yang jatuh di luar sana. Saat dia sudah menemukan HP-nya, tiba-tiba saja dia ketahuan oleh prajurit andalan rajanya guys. Di sana
Dia pun bertemu dengan rajanya, dan rajanya menjelaskan keadaan Joseon sekarang kepada Danbi mengenai kekeringan yang terjadi di Joseon dan berharap mendapat jalan keluar. Namun tiba-tiba saja topik teralihkan dengan HP yang mengeluarkan air hujan. Ada aja sih si raja ini. Dan saat melihat HP-nya, tiba-tiba saja HP-nya memotret, otomatis membuat mereka semua kaget. Karena kesal, dia ingin memotong tangannya. Dan saat itu dia bilang kalau dia merupakan ahli matematika dan arit matematika. Biar dia bisa hidup sih sebenarnya guys. Namun saat dikasih soal, dia bingung harus menyelesaikannya bagaimana. Baru aja mau dibunuh, dia sudah bisa menjawabnya kalau ini adalah rumus Pitagoras. Akhirnya jawabannya pun ketemu guys. Raja pun kagum dan terheran-heran karena biasanya mereka menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Bahkan itu belum tentu benar guys. Akhirnya raja pun memberi kesempatan kepada dia untuk mengajari raja matematika dan mendapatkan uang untuk membayar sewa. Baru aja dapat uang udah diambil lagi. Kasihan Danbi. Esok harinya Danbi sudah menjadi gosam sesungguhnya guys. Dan di sana membantu raja untuk belajar. Di sana mereka pun belajar mulai dari tambahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lainnya guys. Danbi pun mencoba untuk mengajarinya satu persatu. Lalu saat hari tes pun tiba, dengan didampingi pengawalnya memainkan suling, dan saat dites ternyata rajanya ada salah menjawab, yang membuat Danbi refleks memukul kepala raja guys. Bahkan berkali-kali, respon pengawalnya pun sudah siap untuk membunuh Danbi. Namun rajanya setuju-setuju saja dan happy-happy aja. Saat itu gantian Danbi yang salah, rajanya pun siap-siap mau memotong tangan Danbi. Aduh, raja ini benar-benar gak adil ya, masa Danbi potong tangan padahal Danbi cuma mukul kepalanya doang. Tiba-tiba saja Ratu datang mengunjungi raja. Di sana Danbi melihat Ratu mirip dengan temannya. Hampir Raja Danbi keceplosan memanggil nama temannya guys. Esok harinya Danbi mengajari raja mengenai organ tubuh yang penting. Jika sakit perut letaknya di mana, jantung, lambung, dan lain-lain guys. Raja yang melihat itu pun mulai percaya dengan Danbi dan mengajaknya ke ruang rahasia tempat dia untuk melakukan penelitian guys. Di sana, Danbi menjadi guru untuk mereka yang sedang belajar bedah membedah. Selain itu, Danbi juga mengajarkan mengenai tumbuhan dan pertanian yang membuat perkembangan di Joseon guys. Wah, benar-benar beruntung nih Joseon. Saat malamnya mereka menghabiskan waktu bersama di lapangan sambil bermain bola guys. Raja sengaja mainnya malam karena saat sore hari banyak orang. Saat itu Danbi bilang kenapa dia hanya diam saja dan tidak mau berlari. Ternyata rajanya tidak mau berlari guys, karena raja tuh sebenarnya nggak boleh berlari gitu. Lalu mereka pun bermain bersama. Danbi meledek raja agar dia mau berlari dan mengejar Danbi. Wah, bener-bener tweet. Sepertinya raja sudah mulai jatuh cinta nih. Esok harinya Ratu dan ayahnya berencana untuk membuat keturunan dengan bubuk kawin ular dan dimasukkan ke totopokinya guys, agar raja bisa diajak malamnya. Namun ternyata saat esok harinya yang menghabiskan semua makanannya adalah Danbi, mulai dari totopoki dan lain-lain guys. Saat malamnya Ratu datang menghubungi raja dan datang dengan terburu-buru. Saat itu Danbi lagi mengajari raja. Saat Ratu datang, Danbi sembunyi agar tidak ketahuan Ratu. Saat Ratu datang, tiba-tiba saja Ratu membuka semua pakaiannya. Raja yang tidak mabuk menahan Ratu agar tidak seperti itu, karena prioritas raja adalah menjadi raja yang baik bagi rakyatnya. Saat itu Ratu tahu kalau raja tidak mabok dan raja menasihati Ratu. Namun tiba-tiba saja Danbi keluar dengan pingsan dan wajah memerah, sehingga dia memeluk raja dan mengeluarkan semua unek-uneknya guys. Sampai akhirnya dia pun tertidur di pelukan raja. Raja tidak bisa melakukan apapun kepada Danbi karena kelucuannya guys. Sampai paginya Danbi tidur di pelukan raja. Raja yang mengetahui itu pun mengantarkan Danbi pulang ke rumahnya guys. Baik banget sih. Saat itu ternyata ada seseorang yang memata-matai mereka. Ternyata itu merupakan suruhan dari ayah Ratu dan juga Perdana Menteri guys.
Wah, sepertinya Danbi benar-benar diincar nih. Saat itu tiba-tiba saja Danbi ditangkap atas tuduhan penjahatan karena menghina ratu guys. Dia menjadi penjahat saat itu dan dapat membuat gelas sebagai pengukur jumlah air hujan. Saat itu, Raja menjelaskan kepada semua Perdana Menteri dan lain-lain kegunaan Gosam, yaitu Danbi berada di sana. Namun, alih-alih karena penjahat, Perdana Menteri meminta agar Gosam tersebut diuji keterampilannya guys, jika benar dia dapat menghitung jumlah air hujan dan dapat mengetahui hari tanpa terbitnya matahari yang turun guys. Kasian Danbi, dia harus memecahkan kasus tersebut. Saat lagi dieksekusi, prajurit kesayangan raja datang untuk membebaskan Danbi guys. Saat itu Danbi mendengar percakapan raja dengan orang-orangnya. Karena Danbi sudah tidak berguna, jadi disuruh buang saja. Hal itu membuat hati Danbi sakit dan perasaan Danbi seperti tersayat-sayat guys. Danbi sudah memutuskan kalau dia sanggup untuk memecahkan kasus tersebut guys. Jadi Danbi melakukan segala cara dan Danbi pun belajar dengan yang terbaik bahkan sampai malam hari guys dan tertidur di luar. Hasil kerja keras pun dapat membuahkan hasil sehingga dia dapat menemukan jawabannya dan bisa memecahkan kasus tersebut guys serta membuat penampungan air. Saat itu tiba-tiba saja hujan turun. Pas sekali saat dia sudah menyelesaikan kasusnya guys. Raja yang mengetahui itu pun dengan perasaan bersalah keliling mencari Danbi guys. Bahkan raja yang seharusnya tidak boleh berlari, demi Danbi pun dia berlari guys. Bucin. Saat itu Danbi mencemplungkan kakinya ke sebuah kubangan air. Bener saja dia sudah bisa pulang untuk ke rumahnya guys. Sedih gini Mimin jadinya guys. Akhirnya setelah sekian lama raja menemukan Danbi yang ternyata dia menyelesaikan kasusnya untuk mengukur waktu dan jumlah air hujan guys. Di sana Danbi bilang selama ini dia belum pernah bekerja keras seperti sekarang dan dia merasa sangat bodoh dalam matematika. Raja yang mendengar itu pun tidak apa-apa karena raja sudah bekerja keras dan sampai sekarang pun dia belum bisa menemukan jawabannya guys. And then mereka pun berpelukan dan scene pun berakhir. Thank you untuk yang sudah nonton ya guys. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Bye bye.